Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, keafiatan, kemudian juga nikmat untuk berkumpul bersama. Kemudian juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas qudwah hasanah kita, petunjuk dalam beribadah, yang dimana tidak boleh mengambil petunjuk selain daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta didik baru yang kami muliakan dan kami banggakan pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasanya, yaitu pada hari-hari ini kita masih dalam tahap pengenalan sekolah atau pengenalan lingkungan sekolah. Dan kali ini kami dipercayakan untuk membawakan sebuah materi. Namun sebelum kita lanjut, tentunya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ini ada berikut biodata kami. Itu nama lengkap, itu Tamsal Anugrah. Kemudian tempat tanggal lahir Ogoamas, tanggal 2 bulan Februari 1992. Kemudian alamat Jalan Jati Super, ya, dekat dengan SMP IT Qurrata Ayun. Kemudian nomor HP juga bisa digunakan untuk nomor WA, itu 0853 4267 8741. Baik, adapun lulusan SD adalah lulusan dari SDN Impres 2 Paranggi, Pantai Timur, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong. SMP-nya juga lulusan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong. SMA-nya juga Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong. Adapun SPD ini gelar yang saya dapat di IAIN Palu, Institut Agama Islam Negeri Palu. Baik, jurusan Bahasa Arab. Sekian biodata dari kami, biodata ini. Baik, kita coba untuk masuk kepada pembahasan kita yang benar-benar kita bahas pada hari ini. Yaitu temanya adalah karakter dan pribadi muslim dan muslimah. Jadi kita akan coba bahas kesempatan kali ini bagaimana sih karakter dan pribadi muslim atau muslimah yang sejati. Dan semoga saja apa yang kita terangkan nanti ini terdapat pada diri kita, dan semoga saja kita juga termasuk muslim yang sejati yang memiliki karakteristik atau memiliki karakter dan kepribadian seorang muslim yang sejati. Pada pembahasan kali ini, insya Allah kita akan coba masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian karakter dan pribadi muslim dan muslimah. Baik, kita akan coba bagi pengertian karakter muslim, kemudian pribadi muslim dan muslimah. Adapun muslim dan muslimah ini adalah pengertian yang sama, namun perbedaannya adalah muslim bagi laki-laki, muslimah bagi wanita. Baik, kita masuk yang pertama. Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani, yaitu tumar, yang artinya menendai. Istilah ini fokus pada tindakan atau tingkah laku. Baik, jadi tumar dalam bahasa Yunani ini, karakter istilah ini, itu lebih fokus kepada tindakan atau tingkah laku. Jadi, atau biasa kan diartikan menandai. Jadi, seseorang itu atau individu itu akan ditandai dengan karakternya. Baik, seperti misal seseorang yang bersifat jujur. Maka sifat jujur ini akan menandai pada dirinya. Begitu juga orang yang misalnya ada orang yang suka marah, maka itu akan tergambarkan atau tertanda pada pribadi seseorang tersebut bahwa dia adalah seseorang yang sering marah. Baik, kemudian muslim.
Muslim ini berarti adalah orang Islam, artinya adalah orang yang beragama Islam disebut Muslim. Kata Islam seakar dengan kata Assalam. Assalam dan As-Silm yang berarti damai dan aman. Dan kata Assalam, kemudian Assalam dan Assalamah yang berarti bersih dan selamat dari cacat, baik lahir maupun batin. Kemudian orang yang berislam adalah orang yang menyerah, artinya menyerahkan dirinya, tunduk patuh dalam melakukan perilaku yang baik agar hidupnya bersih lahir dan batin, yang pada gilirannya akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Jadi seorang Islam, seorang yang Muslim itu adalah orang yang berserah diri, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana pada ujungnya adalah mereka akan mendapatkan kedamaian, keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Secara terminologi, kepribadian Muslim memiliki arti serangkaian perilaku normatif manusia, baik sebagai makhluk individu, maksudnya makhluk sendiri, maupun makhluk sosial atau masyarakat atau lebih atau kelompok yang normanya diturunkan dari ajaran Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya di sini adalah kepribadian Muslim itu adalah serangkaian perilaku, baik serangkaian perilaku artinya sekelompok perilaku manusia terkumpul pada dirinya, baik itu secara individu maupun secara berkelompok, yang dimana kepribadian tersebut adalah kepribadian seorang Muslim adalah tergambar atau diambil daripada apa-apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, berarti kita paham bahwa ternyata kepribadian seorang Muslim itu bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, pengertian etimologis kepribadian dapat dilihat dari pengertian dari term. Term ini maksudnya adalah istilah-istilah pandangannya. Baik seperti misal huwiyah, aniyah, dzatiyah, nafsiyah, khuluqiyah, dan syakhsiyah. Baik, beginilah bahasa Arab. Memiliki kekayaan yang luar biasa dan termasuk bahasa tertua di dunia. Untuk pengertian kepribadian saya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan banyak kata. Baik, termasuk juga kata baik. Kata baik di dalam Al-Quran Allah menggunakan dalam banyak kata. Seperti misal khair artinya juga baik, ma'ruf artinya juga baik, thayyib artinya juga baik. Nah, itu adalah merupakan sebuah kenikmatan, mukjizat daripada Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, masing-masing istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, huwiyah, aniyah, dzatiyah, nafsiyah, khuluqiyah, dan syakhsiyah ini sebenarnya memiliki arti yang sama, cuma memiliki keunikan tersendiri. Baik, kita sudah paham pengertiannya apa tadi, pengertian kepribadian, pengertian karakter, kemudian pengertian ketika digabungkan karakter kepribadian seorang Muslim. Karakter sudah kita tahu bahwa karakter itu adalah penanda atau seseorang itu ditandai, maksudnya ada penanda pada dirinya, tapi lebih berfokus kepada tingkah laku. Adapun pribadi itu adalah merupakan serangkaian tingkah laku. Ketika digabungkan pribadi seorang Muslim, kemudian Muslim adalah orang yang beragama Islam. Artinya adalah Muslim itu adalah orang yang berserah diri, tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pribadi Muslim itu bisa diartikan adalah serangkaian perilaku manusia yang menggambarkan tentang bagaimana dia bersifat atau bersikap sebagaimana apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian ada faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ternyata di sisi lain kita sudah mengerti ternyata bahwa apa itu pribadi seorang Muslim. Namun kita sudah tahu lagi bahwa ternyata ada yang mempengaruhi kepribadian itu. Apa saja itu? Kita lihat yang pertama, itu adalah faktor biologis. Faktor biologis maksudnya adalah faktor bawaan dari lahir, faktor keturunan. Baik misalnya dia dikenal dari keluarga yang
adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang suka bersedekah, baik seperti kalian, orang-orang yang baik, orang-orang yang mandi sendiri, kemudian orang-orang yang eh, menjaga lisannya dari berkata-kata yang kurang baik. Akhirnya terturunlah kepada kalian dan kalian menjadi orang yang baik, kalian orang yang selalu menjaga lisannya. Baik, seperti misal kita ambil contoh yang ekstrim atau contoh lainnya yaitu seperti misal orang yang kurang sempurna. Baik, maka apa yang dia akan apakah berpengaruh kepada pribadinya? Ya, tentu dia akan menjadi seorang yang pendiam, dia akan menjadi merasa terkucilkan dengan keadaan fisiknya keadaan fisiknya tersebut. Baik, yang kedua itu adalah faktor psikologis. Baik, faktor psikologis ini adalah merupakan sangat berpengaruh kepada pembentukan pribadi seseorang, baik seperti perasaan, dorongan untuk melakukan sesuatu, minat untuk mencapai sesuatu. Baik, contohnya adalah seperti orang yang kondisi ekonominya, misalnya kondisi ekonomi lemah, itu akan berbeda juga dengan kondisi kepribadian seseorang yang memiliki ekonomi yang mewah, yang lebih daripada orang-orang yang berada di bawahnya. Ini akan tentu akan berpengaruh kepada pribadinya. Baik, dan semuanya juga baik dari perasaan, kemudian keinginan melakukan sesuatu, ini juga akan mempengaruhi kepada kepribadian seseorang. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah faktor sosiologis. Yang dimaksud di sini adalah, jadi biologis itu adalah keturunan, maksudnya bawaan dari lahir, psikologis adalah keadaan seseorang, perasaannya, kemudian sosiologis dimaksud di sini adalah tentang uh, hubungan dia dengan orang lain, seperti keluarga, tetangga, masyarakat, sekolah, teman dekat, teman bermain. Ini sangat berpengaruh sekali kepada kepribadian seseorang. Baik, seperti misalnya keluarga, kita sudah tahu keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama yang dimana anak tersebut melihat, seperti kita melihat bagaimana keseharian ayah ibu kita, dan ini akan berpengaruh kepada perilaku kita. Kemudian juga kepada tetangga, misalnya tetangganya orang-orang baik, maka kita akan menjadi baik. Kemudian teman, lingkungan masyarakat, ketika masyarakat sudah terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang baik, maka dia akan menjadi bahasa-bahasa yang baik pula yang keluar dari lisannya. Tapi ketika dia bergaul dengan masyarakat, dengan teman-teman orang yang sering berkata-kata kotor, baik seperti misalnya yang lagi viral di Palu adalah bahasa Nabaya, ini sebenarnya adalah bersumber cuma dari satu orang, akhirnya menjadi banyak sudah ikuti, merasa tren dengan bahasa tersebut, adalah padahal itu adalah merupakan bahasa-bahasa yang kurang baik dan sangat buruk sekali. Akhirnya apa? Ketika kita bergaul dengan masyarakat yang biasa mengeluarkan kata-kata nabaya, akhirnya kita setiap di akhir ujung selalu menggunakan kata baya, baya. Padahal kita sudah tahu apa arti dari baya tersebut dan artinya sangat buruk sekali. Ini merupakan contoh kecil yang dimana faktor lingkungan ini sangat berpengaruh kepada perilaku kita, tindakan kita, cara bicara kita, yang dimana awalnya kita bicara dengan cara-cara yang baik, kemudian tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Akhirnya setelah itu ketika bergaul dengan teman-teman yang biasanya menggunakan kata-kata kotor, akhirnya kita juga terbawa-bawa. Maka ini adalah sangat berpengaruh sekali. Baik, yang selanjutnya adalah faktor budaya. Jadi budaya ini bisa diartikan adalah ini juga kepada masyarakat, maksudnya kepada lingkungan. Cuma dia lebih daripada kebiasaan kita pada hari-harinya. Baik, seperti misal seseorang yang berbudaya, maksudnya dia adalah, kita ambil contoh orang yang memakai jam tangan. Kebudayaannya, kebiasaannya adalah memakai jam tangan. Maka dia akan memiliki salah satu pribadi yang akan memanfaatkan waktu, melihat waktu, kemudian sedikit-sedikit lebih kepada peduli terhadap waktu yang telah dia gunakan. Dia akan memaksimalkan waktu yang dia gunakan. Begitu juga dengan orang yang hidup di suatu daerah memiliki kebudayaan yang dimana ketika sholat itu rame-rame datang ke masjid, maka dia akan terbawa ke situ. Akhirnya dia mulai juga tiap hari melakukan sholat berjamaah di masjid. Baik, kemudian faktor lingkungan alam. Baik,
faktor lingkungan alam ini juga sangat berpengaruh kepada pribadi seorang muslim, baik seperti misalnya orang yang hidup di tanah yang tandus, gersang, maka dia akan melahirkan perilaku kepribadian yang tekun. Karena jika dia tekun, maka akan membahayakan hidupnya sendiri. Baik seperti misalnya orang yang hidup di pinggir laut, kemudian dengan ombak yang sangat deras, maka itu akan akan memberikan pengaruh kepada perilakunya. Bisa jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang agak tinggi karena terpengaruh kepada uh, lingkungan alamnya. Makanya kita juga sering mendengar ada namanya bahasa lembut, bahasa halus, bahasa kasar. Nah, ini adalah contoh kecil daripada pengaruh lingkungan terhadap pribadi seseorang. Baik itu seorang muslim dan muslimah. Jadi sekali lagi muslim orang beragama Islam seorang laki-laki dan muslimah adalah orang yang beragama Islam dan dia adalah seorang wanita. Baik, faktor lain. Ada faktor lain ternyata daripada 5 faktor tadi. Yang 5 faktor tadi itu adalah faktor biologis atau garis keturunan, faktor psikologis atau keadaan perasaan seseorang itu akan mempengaruhi. Kemudian sosiologis adalah masyarakat, lingkungan di mana dia tempat bermain, kemudian siapa tetangganya, siapa teman-temannya, dan termasuk juga keluarga dan termasuk juga di dunia sekolah. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor budaya dan yang terakhir adalah faktor lingkungan atau alam sekitar. Ternyata ada faktor lain. Apa itu faktor lainnya? Baik, yang pertama adalah faktor agama. Dan ini sangat berpengaruh dan memberikan peran yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian seorang muslim. Baik, saya ambil sebuah contoh. Dari faktor-faktor yang 5 tadi, kita sudah tahu bersama, baik itu dari garis keturunan, masyarakat, lingkungan, kemudian lingkungan alam, kemudian sosiologis, dan lain sebagainya. Ketika 5 faktor tadi yang mempengaruhi adalah buruk semua, tapi ketika dia dimasuki agama, kemudian dia belajar agama, menjadi orang yang baik, menjadi paham akan agama, menjadi paham akan kewajiban-kewajiban seorang muslim, maka semuanya ini akan tidak berpengaruh kepada dia. Kenapa? Karena faktor agama ini pengaruhnya sangat besar sekali terhadap pribadi seseorang. Baik seperti misal pendidikan, makanya di pendidikan kita coba untuk diajarkan beberapa akhlak-akhlak yang baik, kemudian untuk berupaya untuk menghafal Al-Quran, belajar agama yang lebih dalam, kemudian berinteraksi dengan teman dengan cara yang baik, menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Dan ini faktor agama sungguh sangat berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Makanya kebanyakan yang kita tahu bersama bahwa ketika seseorang itu berada dalam dosa, maka selalu dikembalikan kepada agama. Artinya disuruh untuk belajar. Begitu juga dengan kalian. Yang insya Allah dalam waktu dekat ini kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita dapat dimudahkan dalam belajar agama, agar memperdalam ilmu dan memperbaiki kepribadian kita. Baik pendidikan itu misalnya pendidikan, apa-apa yang diajarkan, apa-apa materi-materi apa yang diterima, ini juga akan mempengaruhi dalam kepribadian seseorang. Ketika diajarkan sesuatu yang tidak baik, maka akan tidak baik pula. Ketika pendidikan itu mengajarkan untuk berbuat baik, maka akan terbentuk pribadi yang baik. Kemudian pengalaman. Baik, pengalaman ini seperti misal contoh, seseorang diberikan amanah untuk menjaga barang. Namun, dia melalaikan amanah tersebut dan merusak barang tersebut. Akhirnya ketika yang memiliki barang tersebut datang dan dia tidak dapat mengadakan barang itu. Kenapa? Karena sudah rusak. Akhirnya dia mendapat marah dari pemilik barang. Akhirnya dia mendapat pengalaman bahwa, ternyata ketika kita tidak amanah dalam menjaga barang seseorang, maka kita akan mendapatkan konsekuensi, mendapat marahan, mendapat hukuman, mendapat celaan, dan lain sebagainya. Oke. Berarti saya sudah paham bahwa ternyata ketika diberikan amanah harus dijaga dengan baik. Karena ketika tidak dijaga dengan baik akan berpengaruh buruk kepada diri saya.
Dan terakhir adalah cita-cita. Jadi ini akan sangat berpengaruh. Baik cita-cita seseorang ingin menjadi penghafal Quran, maka kepribadiannya akan berubah. Seseorang yang ingin bercita-cita menjadi guru, cita-cita menjadi dokter, dan lain sebagainya. Ya, semoga Allah mudahkan kita dengan cita-cita yang baik. Nah, sekarang kita coba masuk adalah langkah-langkah pembentukan kepribadian muslim dan muslimah. Jadi, walaupun kita sudah paham bahwa ternyata banyak sekali, ada sekitar 8 yang mempengaruhi kepribadian seseorang, dan yang sangat besar pengaruhnya adalah agama. Jadi ketika seseorang itu tidak memiliki agama, maka kepribadiannya sangat menggambarkan kepribadian yang sangat buruk. Dan bagi orang yang memiliki agama yang kuat dan menjalankan sesuai dengan syariat agama Islam, maka dia menjadi pribadi yang baik. Nah, oleh sebab itu ada beberapa langkah juga yang kita tempuh untuk membentuk pribadi kita menjadi baik. Apa saja itu? Yang pertama adalah keluarga. Tentu, jadi ketika keluarga ini merupakan suatu peran yang sangat penting dalam memberikan contoh-contoh yang baik, teladan yang baik, memberikan bagaimana berperilaku dengan baik, bersikap baik, berkata dengan halus, berkata dengan sopan. Ini adalah merupakan peran keluarga sangat berpengaruh. Jadi ketika di keluarga tersebut lingkungannya sangat baik semua, insya Allah akan berpengaruh kepada pembentukan pribadi seorang anak menjadi baik. Kemudian pendidikan, bagaimana materi-materi yang diajarkan di sekolah, baik pendidikannya bagaimana. Jadi misalnya pendidikannya itu mengajarkan sesuatu kepada hal yang buruk, ya tentu akan berakibat buruk juga pada pribadi seseorang. Kemudian masyarakat, ini juga makanya kita harus memilih pendidikan, harus benar-benar kita paham bahwa sekolah yang saya tempati ini adalah merupakan sekolah yang mengajarkan tentang agama. Kemudian peran masyarakat, jadi memilih tempat tinggal, memilih lingkungan masyarakat yang baik, memilih tempat tinggal, dan yang dimana masyarakat tersebut adalah masyarakat yang baik, teman-teman yang baik, semuanya dalam keadaan baik semua. Kemudian pembentukan pembiasaan, jadi kita harus membiasakan diri untuk berbuat baik. Seperti misal ketika kita ingin tidur, maka biasanya dibiasakan untuk berwudu dahulu. Dan di awalnya memang terasa berat ketika kita mau tidur, kemudian berwudu dulu terasa berat. Namun ketika dibiasakan, akhirnya akan merasakan ada sesuatu yang kurang ketika kita tidak berwudu sebelum tidur. Dan termasuk juga yang lain-lainnya. Jadi dibiasakan menjaga lisan, menjaga perbuatan dari menyakiti orang. Kemudian juga pembentukan agama. Jadi ya kita sudah tahu juga tadi, kita sudah jelaskan bahwa agama ini adalah merupakan peran yang sangat penting. Jadi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan pribadi seseorang. Jadi ketika ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa ketika agama seseorang itu baik, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Ketika agama seseorang rusak, maka dapat dipastikan bahwa dia termasuk orang yang memiliki akhlak atau pribadi yang buruk. Yang terakhir adalah pembentukan pengertian. Yang dimaksud dengan pengertian di sini adalah ketika seseorang misal paham akan salah satu sifat terpuji. Kita ambil contoh misalnya sifat jujur. Baik, dia akan paham, dia akan mengerti ternyata daripada sifat jujur tersebut akan menambah kebaikan pada dirinya. Pertama, mendapatkan pahala, dan bisa jadi masih banyak manfaat lain, seperti misalnya akan teman-temannya tidak akan menjauhinya karena termasuk orang jujur. Baik, seperti misal lagi orang yang pemarah. Baik, dia paham pengertian bahwa ketika kita marah, maka teman-teman akan menjauhi kita, maka tidak ada yang akan mendekati kita karena mereka takut dengan kemarahan kita. Jadi kita paham bahwa marah itu tidak baik, jujur itu baik. Oke, kalau begitu saya berbuat jujur dan saya tidak mau marah-marah. Jadi seperti itu maksudnya dalam pengertian. Jadi kita paham akan pengertian dari sifat-sifat baik itu. Baik. Kemudian karakteristik kepribadian muslim. Jadi ciri-ciri pribadi muslim sejati dan muslimah sejati. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah akidah yang
sehat. Jadi ketika kita ingin menjadi muslim sejati, ini harus ada akidah yang sehat. Artinya kita tidak menduakan Allah, kita yakin Allah yang menghidupkan, mematikan, dan Allah juga melancarkan segala urusannya kita. Allah juga yang membuat kita dapat menerima pelajaran dengan baik. Allah yang memberikan makan kita. Semua apa yang kita miliki, fasilitas yang ada pada diri kita, semuanya bersumber dari Allah. Harus memiliki akidah yang kuat bahwa ini dari Allah, ini semua Allah, ini ketentuan Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ibadah yang benar. Ya, dan tentu ketika kita beribadah tidak benar, maka tidak akan diterima. Seseorang melakukan ibadah dan tidak benar, itu akan tertolak. Dan termasuk juga ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah suruh sholat dan cara sholat seperti ini, maka kita harus sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ketika kita berzikir, kita melakukan sebuah ibadah-ibadah, harus benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ketika kita belum yakin bahwa ini adalah merupakan dari Rasulullah, maka kita harus bertanya kepada orang yang lebih paham apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah atau tidak. Baik akhlak yang mulia tentu, dan termasuk Rasulullah ini merupakan akhlak yang mulia. Melihat bagaimana ketika kita ingin melihat bagaimana akhlak Rasulullah pada zaman dahulu, maka kita banyaklah membaca buku bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan sahabatnya, berinteraksi dengan kalangan-kalangan kaum muslimin, bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah bertingkah laku. Jadi seorang muslim harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang jujur, baik, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian kekuatan jasmani. Jadi seorang muslim harus kuat, tidak gampang menyerah, harus memiliki kegigihan. Kemudian kekuatan jasmani harus kuat, jangan sampai menjadi orang yang lemah. Akhirnya ketika lemah ya seseorang akan mudah untuk mengganggu kita. Baik, kemudian berpengetahuan yang luas. Ya, seorang muslim sejati harus memiliki pengetahuan yang kuat. Jangan sampai seperti orang jahiliyah, maksudnya seperti orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Akhirnya terlihat seperti orang yang tidak memiliki ilmu, dan ini bukanlah sebuah ciri seorang muslim. Jadi ciri seorang muslim itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Baik, kemudian selanjutnya adalah melawan hawa nafsu. Karena setiap hawa nafsu seseorang itu selalu mengantarkan kepada perbuatan buruk. Makanya kita harus berupaya untuk melawan hawa nafsu tersebut. Karena hawa nafsu tersebut adalah selalu ingin melakukan perbuatan buruk, ingin begini dan begitu, yang dimana perbuatan tersebut mengarah kepada keburukan. Maka kita harus coba untuk melawan hawa nafsu tersebut. Kemudian hidup disiplin, berupaya untuk tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, kerja tugas tepat waktu, kemudian ketika diberikan tugas dari seorang guru untuk dikerjakan dalam jangka tempo waktu tertentu, maka harus diselesaikan pada waktunya, dan jangan sampai terlambat, karena bukan ciri seorang muslim. Ciri seorang muslim sejati adalah disiplin, yaitu adalah memanfaatkan waktu yang ada. Kemudian teratur dalam urusan, maksudnya mengerjakan urusan itu benar-benar selesai. Misalnya diberikan sebuah tugas, harus benar-benar selesai dalam keadaan yang selesai sempurna, dan jangan sampai mengerjakan sesuatu itu belum selesai kemudian ditinggalkan, diberikan kepada orang lain, kemudian dan lain sebagainya, yang dimana kita mampu untuk melakukan tapi hanya diberikan kepada orang lain. Jadi benar-benar menyelesaikan urusan tersebut dengan tangannya sendiri, menyelesaikannya hingga selesai tanpa meninggalkan ketika dia sudah tidak mampu. Jadi ketika benar-benar sudah tidak mampu, maka dia menyerahkan kepada orang yang lebih paham. Tapi sebagai seorang muslim, itu harus benar-benar ketika diberikan sebuah tugas, maka dia menyelesaikannya dengan baik. Baik, kemudian selanjutnya adalah bermanfaat bagi orang lain. Baik, tentunya sebagai seorang muslim ini yang harus dimiliki pada diri-diri kita. Itu harus bermanfaat bagi orang lain. Kenapa ketika kita hidup di dunia tidak memberikan manfaat orang lain, maka sungguh zalimlah kita hidup di dunia ini. Jadi seorang muslim harus
bermanfaat bagi orang lain. Baik, yang terakhir adalah mandiri. Jadi setiap segala sesuatu itu merupakan dia untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan segala sesuatu dengan sendirinya. Jadi melakukan sesuatu baik itu dalam hal ketika menuntut ilmu, ketika belajar, ketika mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan perintah daripada orang tua, yang dimana perintah orang tua ini hukumnya wajib, kecuali perintah mengajak kepada keburukan. Tapi ketika perintah orang tua masih kepada hal yang baik-baik, maka ini hukumnya wajib, harus dilakukan. Dan termasuk berarti kita memberikan, ini merupakan kita harus melakukannya dengan mandiri. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung. Kita juga sudah bahas tentang pengertian daripada karakter, pengertian pribadi, pengertian muslim, faktor yang mempengaruhi, kemudian upaya-upaya yang kita lakukan untuk membentuk pribadi yang menjadi baik. Kemudian kita sudah bahas tadi ciri-ciri muslim dan muslimah yang sejati seperti apa, ada 10 tadi. Itu ada merupakan ciri-cirinya sebagai muslim sejati. Baik, dan penutup kali ini kita tutup dengan beberapa kalimat yang salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia dan seisinya dengan sempurna untuk hambanya. Jadi seluruh yang Allah ciptakan ini sudah sempurna untuk hambanya. Maka beruntunglah bagi hamba yang bersyukur. Nah, bagi orang yang bersyukur dengan apa yang dia miliki, maka itu akan beruntung. Dan sangat sempit dada seseorang ketika dia tidak memiliki bersyukur. Dia akan menjadi orang yang sangat gelisah ketika diberikan uang jajan dari orang tua sekian, alhamdulillah. Ketika diberikan sesuatu yang bagi kita adalah merupakan sesuatu yang bukan kita butuhkan, tapi itu bermanfaat bagi kita, ya kita terima dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya suatu kebanggaan menjadi muslim, ya tentu termasuk kita semua dan peserta didik yang baru merupakan sebuah kebanggaan bagi diri kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Karena kenapa? Karena kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan hamba yang dipilih? Ya, kita melihat beberapa manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kitalah yang terpilih untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim, dan semoga kita menjadi muslim yang sejati. Baik, yang terakhir adalah Al-Quran, Sunnah, kemudian pendapat pada salaf, maksudnya para ulama adalah merupakan dasar. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu, melakukan perbuatan, maka tentunya itu harus sesuai dengan tuntunan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, namun pada akhirnya kita juga sudah paham semua, dan pada akhirnya semoga kita menjadi pribadi kemudian berkarakter muslim sejati, dan insya Allah semoga kita juga berguna bagi agama ini, memberikan pengaruh baik, pengaruh positif terhadap agama, pengaruh positif terhadap teman-teman kita, memberikan pengaruh positif terhadap apa-apa yang di lingkungan kita, kemudian memberikan pengaruh positif juga terhadap kedua orang tua kita, membantu orang tua ketika butuh, dan jangan sampai kita terbesit di hati kita menunda sesuatu karena hal yang kecil daripada mendengarkan perintah orang tua. Baik ketika orang tua menyuruh kepada sesuatu hal, namun kita mengatakan tunggu dulu, padahal perintah orang tua itu sangat wajib. Terima kasih peserta didik yang saya hormati dan saya banggakan. Insya Allah sekian saja pembahasan kali ini tentang kepribadian seorang muslim dan seorang muslimah. Dan akhir kata, insya Allah kita akan bertemu. Semoga Allah hentikan dan Allah selesaikan virus ini, wabah ini, ujian ini, cobaan ini, agar kita dapat bertatap muka langsung dan berbahagia bersama-sama. Baik, dan akhir kata kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.